Untuk Jogja sendiri, bisa dikatakan arusnya lancar, padat, atau bagaimana Pak untuk mudik kemarin? Berdasarkan pengumuman pemerintah, Presiden sudah memberikan green light nih. Betul. Silakan akan yang mudik. Nah, ini kan tentunya disambut dengan euforia. Jadi saya ingat termin saat itu karena mencegah kepadatan, Presiden menganjurkan bahwa tanggal 23 silakan sudah dimulai termin untuk mudik. Betul. Anak sekolah libur dan lain sebagainya. Namun demikian, dari mulai tanggal 23 sampai puncaknya itu H-1 Lebaran, ini hampir semua termin tiap hari ini padat. Fenomena ini tentunya kami di Yogyakarta tidak tinggal diam. Yogyakarta jam 12 malam, Gunung Kidul di Patuk jam 12 malam masih padat. Apakah ada kejadian laka lantas selama arus mudik, arus balik dan waktu pada berwisata ini Pak? Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Saya mau langsung konfirmasi ini. Pak, kemarin ikutan mudik nggak Pak? Mudik dong di jalan. Waduh, Bapak jadinya ini mudiknya di jalan. Iya. Jadi dari Lebaran sampai hari ini masih terus di jalan ini Pak? Wah, memang tugas kita begitu ya. Memang tugasnya begitu. Iya. Kalau boleh tahu Pak, Ya. waktu Lebaran apakah juga tetap di jalan? Persis Lebaran hari H kita bersama-sama dengan ada kunjungan Presiden di Yogyakarta. Jadi saya kesempatan yang sangat berharga tentunya ya, bisa satu lokasi sholat Idul Fitri bersama Presiden. Walaupun Presiden ada di halaman istana, saya di trotoar, tapi kan satu lokasi itu jadinya. Jadi sama-sama dalam satu venue bersama dengan Presiden. Iya, gitu. benar juga Pak. Masih Iya. di lokasi yang sama, Yes. meskipun terpisah oleh pagar ya Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau kita boleh berbicara, ini setelah 2 tahun semua menahan untuk mudik, kemudian akhirnya diperbolehkan mudik, akhirnya tentu saja semua bersama-sama mudik, meskipun sudah diantisipasi H- berapa, Ya, ada yang hitung-hitungan kayaknya mumpung nggak macet nih di hari H Lebarannya persis. Tapi ternyata kepadatan juga tetap ada di mana-mana, Ya. betul ya Pak ya? Karena itu tadi 2 tahun ngampet nggak mudik, akhirnya Betul. diperbolehkan. Nah kalau kita boleh mengevaluasi jalur mudik kemarin, untuk Jogja sendiri, bisa dikatakan arusnya lancar, padat, atau bagaimana Pak untuk mudik kemarin? Oke, fine. Seperti saya berbicara seminggu sebelum atau minggu pertama saat puasa, saya mengambil inisiatif. Kami berkumpul nih, para kasat lantas kan di Jogja ini ada 5 Polres ya. 1 Polres dan 4 Polres. Ya. Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Yogyakarta. Betul. Nah, berdasarkan pengumuman pemerintah, Presiden sudah memberikan green light nih. Betul. Silakan akan yang mudik. Nah, ini kan tentunya disambut dengan euforia. Walaupun event saat itu mempersyaratkan bahwa vaksin dosis ketiga atau booster sebagai upaya untuk memang pencapaian herd immunity bagi Indonesia. Dan faktanya sampai dengan hari ini Indonesia dalam kategori tataran dunia semua mengakui bahwa Indonesia itu finally istilahnya menjadi negara yang tangguh, yang berhasil dalam memanage kondisi dan keluar dari kondisi pandemi seperti menghadapi COVID. Nah, euforia inilah yang kemudian ditangkap oleh pimpinan kami, Kapolri melalui Kakor Lantas Polri, bekerjasama dengan stakeholder lainnya, tentunya di situ ada PUPera, kemudian Kesehatan, PMK, dan kementerian yang lainnya yang kita tidak pernah stand alone ya, kita selalu berjalan bersama. Ya, kita selalu kolaboratif. Jadi kolaboratif government itu selalu kita kerjakan bersama-sama dengan pengemban fungsi lainnya. Tujuannya apa? Kita memprediksi, Mbak. Dengan 2 tahun pandemi yang kemudian membatasi ya, saya tidak mengatakan melarang, tapi sangat-sangat membatasi. Kenapa saat itu pemerintah tidak mengizinkan? Karena untuk mencegah penyebaran COVID ke semua area. Walaupun faktanya juga hampir seluruh wilayah Indonesia kan mengalami badai yang sangat luar biasa kemarin saat COVID. 2 tahun itu membawa efek psikologis dibukanya tahun ketiga, yaitu tahun ini, kesempatan untuk mudik itu membawa angin segar bagi masyarakat. Dan prediksi kita, lonjakan itu akan terjadi, kepadatan itu akan masuk, akan memenuhi jalan alternatif. Saya katakan jalan alternatif, tol itu sebenarnya alternatif, Mbak. Artinya orang akan memilih. Tol itu kan berbayar. Kalau yang non tol kan tidak berbayar. Nah, silakan memilih masyarakat mau yang tol atau yang tidak tol. Rupanya
dua moda transportasi, dua sarana prasarana jalan ini full oleh masyarakat. Baik yang tol maupun yang bukan. Yes. Jadi saya ingat termin saat itu karena mencegah kepadatan, Presiden menganjurkan bahwa tanggal 23 silakan sudah dimulai termin untuk mudik. Betul. Anak sekolah libur dan lain sebagainya. Faktor-faktor lain sudah yang mendukung diberikan green light oleh pemerintah. Namun demikian, dari mulai tanggal 23 sampai puncaknya itu H-1 Lebaran, ini hampir semua termin tiap hari ini padat. Memang di puncaknya itu artinya H-1, H-2, itu benar persis seperti prediksi kita bahwa itu akan menjadi puncak kepadatan. Terbukti, jalan tol diberlakukan one way, baik itu yang ke arah timur, artinya ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur yang keluar dari Jakarta, ataupun yang ke arah barat, yang ke Jawa Barat, Lampung, dan lain sebagainya. Semua koridor jalan diberlakukan one way penuh. Artinya ini sudah jelas dilihat mata bahwa memang terjadi peningkatan arus kendaraan, mobilitas manusia yang bergerak keluar dari Jakarta, yang prediksi saat itu memang secara keseluruhan mencapai 84,7 juta whole Indonesia ya, dan mungkin 14, sekian juta yang di Jabodetabek, katakanlah seperti itu. Nah, fenomena ini tentunya kami di Yogyakarta tidak tinggal diam. Seluruh jajaran polisi lalu lintas dari Sabang sampai Merauke fokusnya di Jawa, Lampung, Bali, kemudian beberapa tempat lainnya yang mungkin secara topografi itu, secara demografinya jumlah penduduknya memang tinggi dan diprediksi akan melaksanakan mobilitas bersama keluarganya untuk mudik ke kampung halaman sebagai tradisi terjadi. Yogyakarta, saya ingat betul. Prediksi kami bahwa Yogyakarta akan terjadi kepadatan H-2 dan H-1. Ya, faktanya Pak? Faktanya terjadi. Kita melihat barometernya bahwa Yogyakarta secara nasional itu menempati posisi kelima sebagai kota sebagai tujuan terbanyak orang mudik, yaitu jumlahnya 3,9 juta. Prediksi 3,9 juta yang akan masuk ke Yogyakarta. Saya ilustrasikan agar lebih mudah menangkapnya. Kondisi normal saat ini, saya katakan ini normal ya, sudah tidak terpengaruh liburan. Kalau Yogyakarta normal, Sabtu Minggu, Yogyakarta ini mempunyai dua tagline, kota wisata dan kota pelajar. Nah, kota wisatanya kita Mbak bisa melihat Sabtu dan Minggu bagaimana padatnya Jogja tanpa ada embel-embel mudik. Itu belum 3,9 juta. 3,9 juta orang yang mudik masuk ke Yogyakarta. Itulah menangkap ya? Menangkap Pak. Ini analognya seperti itu. Betul. Plus, tunggu belum selesai. Masih ada perkiraan kami 1 juta lagi yang nanti wisata. Karena memang Jogja itu secara demografisnya, secara tempat itu memang dilewati dan memang punya magnet itu Pak ya. Indeed. Sebenarnya bukan masalah cuma dilewati, orang ini benar-benar pengen niat ya. Memang maunya ke Jogja. Kenapa? Ya, memang Jogja itu istimewa. Artinya begini. Saya membayangkan, saya sebagai kacamata saya sebagai polisi yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat, kemudian pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum jika diperlukan. Kita melihat bagaimana Yogyakarta menawarkan sesuatu yang sangat istimewa. Satu kali tempat Yogyakarta, kita bisa dapat semua destinasi. Mbak mau apa? Gunung ada, mau ke Kaliurang dan lain sebagainya. Mbak Marijan dan lain sebagainya. Mbak mau pantai. Dari Gunung Kidul sampai ke Kulon Progo, itu kalau kita hitung, yang termonitor, yang sudah terbuka kemarin itu 14 titik yang di Gunung Kidul. Belum termasuk Parangtritis dan teman-temannya. Kalau total semuanya 141 titik pantai yang bisa dikunjungi. Itu jika mau pantai, mau heritage, ada Prambanan, ada Keraton, mau kota gede juga banyak Pak ya. Malioboro, mau kuliner. Sepanjang Yogyakarta itu diciptakan dari kuliner, ibaratnya begitu ya. Kalau tagline-nya anak-anak muda itu kan begitu kan. Jogja terbuat dari rindu, angkringan. Indeed. Itu dia. Dan Jogja terdukung oleh fasilitas jalan yang sudah dibangun yaitu tol. 2 tahun yang lalu exit tol itu hanya ada di Ngasem atau sebelah barat Kartosuro. Tahun ini sudah 3, Klodran di Solo, Ngasem di Kartosuro, satu lagi tol Bandara Adi Sumarmo sudah dibuka. Artinya mobilisasi ke Jogja akan sangat didukung dengan infrastruktur. Memang terbukti. H+1 seperti prediksi kita. Semua objek wisata penuh. Saya katakan overload. Namun itu H+1 ya. H+1 sesuai prediksi, Mbak. Karena bahkan begini. Saya waktu kemarin tuh, mohon maaf saya potong Bapak izin. Sempat ke pantai, tapi setelah H+ berapa begitu, wah kira-kira udah sepi, ternyata masih ramai. Dan saya menanyakan waktu itu,
nama pantainya itu Cemara Sewu Pak, di daerah Parangtritis. Saya pilih Parangtritis yang sebelahnya gitu ya, kan saya ya. cari Ya. yang menurut saya yang agak sepi. Yang bukan favorit lah ya, Benar. katakanlah begitu. Dan itu hari H, Ya. itu katanya sudah penuh Pak. Itu Bahkan dia. di hari Itu lokal. Iya. Itu Jogja ya. Itu pure Jogja. Hari Iya. H itu pure Jogja. Nanti H+1 ada datanya di sini. Itu load dari luar Jogja mulai masuk seperti prediksi kita. Dan untuk info saja Mbak, bahwa semua load pantai dari mulai perbatasan yang Wonogiri masuk ke Gunung Kidul itu, semua destinasi pantai itu full. Ya. Kita, tapi artinya begini, kita sudah mempersiapkan jauh-jauh waktu. Kita sudah skenariokan itu nanti mau di satu arahkan sebelah mana, agar tidak terjadi pertemuan titik antara bus besar dengan bus besar karena jalannya kecil. Semua skenario itu sudah kita siapkan rekayasa arus lalu lintas agar masyarakat yang liburan nanti terakomodir dengan baik. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan berkat anugerah yang Maha Kuasa, semuanya berjalan dengan lancar. Yogyakarta alhamdulillah tidak ada komplain mengenai kondisi kepadatan yang sangat luar biasa. Hari H+1, +2 dan +3 saya standby di PJR Patuk. Itu bisa cair jam 12 malam, Mbak. Kebayang nggak kira-kira Yogyakarta jam 12 malam, Gunung Kidul di Patuk jam 12 malam masih padat. Kebayang nggak? 3 hari. Dan untungnya dibonusi dengan pemandangan kota Jogja yang indah ya. Artinya orang itu kan mobilisasi itu dari pantai ke turun. Benar. Nah, 3 hari seperti prediksi kami tepat seperti itu. Favorit. Dan berarti semua sudah diantisipasi. Sudah diantisipasi. Kita tidak mau. Polisi ini kan prediktif ya. Kita itu memprediksi kira-kira akan ada apa sih agar kita menentukan langkahnya tepat. Kita menggelar kekuatannya tepat, kita menentukan cara bertindaknya tepat. Dan finally terbukti dengan sehiruk pikuknya masyarakat, parahnya lagi Malioboro. Malioboro sampai kita tutup karena sudah nggak muat. Kita tutup untuk kendaraan, itu manusia dari pos tetek itu yang palang pintu kereta api sampai titik 0 itu di tengah Malioboro itu manusia semua isinya. Sampai jam 1 malam saya di sana itu masih manusia full. Saya sempat berbicara, Pak dari mana? Kalimantan. Enggak, maksudnya Kalimantan kerja Kak. Di Kalimantan mudik ke Jogja atau gimana? Enggak, saya emang dari Kalimantan mau ke sini. Saya tanya lagi, Bapak dari mana? Surabaya. Bapak dari mana? Bandung dan lain sebagainya. Artinya bukan hanya pemudik, mereka yang jauh-jauh datang ingin menyaksikan Yogyakarta itu persentase menurut saya cukup tinggi ya. Nah, itu yang terjadi di Yogyakarta, saya visualisasikan dari mulai H- sampai dengan H+. Ya. Nah ini jadi menarik Pak, dengan semua yang sudah diantisipasi, semua yang sudah diprediksi, dan kemudian realitanya yang terjadi memang padat sekali, tapi bisa terpecahkan tadi ya. Tetap masih bisa berjalan. Nah, apakah ada kejadian laka lantas selama arus mudik, arus balik dan waktu pada berwisata ini Pak? Ada, tapi artinya laka lantas yang tidak fatal ya, maksudnya tidak bukan dalam klasifikasi laka menonjol. Secara grafik nasional kita mengalami penurunan saat mudik di Yogyakarta khususnya ya. Maksudnya angka penurunannya cukup signifikan. Artinya bilangannya sampai sekitar 10% lah turunnya angka ini. Kenapa? Karena kalau kondisi jalan padat, artinya kan meminimalisir orang untuk bisa memacu kecepatan. Nah, ini keuntungannya. Walaupun kalau kita berbicara keuntungan ya bukan keuntungan sih, maksudnya korelasinya begitulah. Filosofi alon-alon waton selamat ada di situ ya Pak ya, karena padat itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Betul, karena memang padat semua ruas jalan. Pintu Prambanan yang menghubungkan Klaten dengan Yogyakarta, pintu tempel yang menghubungkan Magelang dengan Yogyakarta, itu kalau saya ilustrasikan 1 kali shoot lampu merah itu bisa cair 5 kali termin lampu merah. Sebegitu padatnya sehingga itu hampir tidak terputus. Jadi mulai dari pintu Prambanan sampai hampir Jogonalan itu yang daerah Klaten itu nyambung dan memang tidak ada apa-apa, semua hanya karena kepadatan saja. Tapi dalam hal ini nih perlu saya garis bawahi ya Pak, bahwa itu padat tapi tetap berjalan, tetap semua berjalan, maju, tidak ada gitu yang stuck berhenti ya. Artinya mohon maaf saya tidak menggunakan terminologi macet karena memang semuanya berjalan. Pun demikian sampai dengan jalur alternatif. Kita mempunyai jalur alternatif cukup banyak, Mbak. Tapi biasanya orang yang menempuh jalur alternatif itu yang sudah paham. Yang belum paham, mereka mungkin ragu. Padahal Yogyakarta ini jalur alternatifnya tidak kalah dengan jalur utama. Infrastrukturnya bagus. Kita kan sudah cek sebelum Lebaran tuh. Aspalnya bagus, hotmix clear, marka bagus, rambu mencukupi, penerangan jalan oke. Dan itu memotong waktu cukup signifikan sebenarnya orang yang mau ke Magelang melalui Prambanan belok kanan itu, kemudian tembus-tembus di arah tempel sana, bisa sebenarnya.
itu cukup sih, bisa less than 30 menit lah kepotong jalur itu. Kalau daripada lewat ring road dan lain sebagainya ya. Ya. Cuma memang bagi orang yang belum paham nggak berani mungkin. Tapi Ya. sebenarnya kalaupun itu ibarat kata nekat aja, misalnya menggunakan aplikasi penunjuk jalan sampai kok itu kok, dan ready semuanya. Ya, tapi di sisi lain saya juga melihat di Instagram gitu Ya. Pak, ada juga jalur-jalur yang memang sengaja ditutup untuk keamanan. Betul. Misalnya kalau nggak salah itu jalur Cinomati, Ya, itu kan betul. juga salah satu alternatif Ya. yang kadang kalau Ya. orang lihat melalui aplikasi, wah Indah. cepet nih Iya, gitu. betul. Tapi kalau begitu sampai, wah Iya, terjadi gitu. itu salah satu yang saya instruksikan yang kita rapatkan minggu pertama Ramadan. Pertimbangan kami hanya masalah keselamatan, Mbak. Ya. Artinya begini, Medan itu terlalu curam, Betul. apalagi bagi orang-orang yang belum pernah melalui jalur itu. Mungkin Dan mereka relatif tergoda, kecil ya, Pak, betul, mereka tergoda hanya shortcut. Oh, lebih pendek, lebih cepat, sepi dan lain sebagainya. Tapi faktor-faktor yang membahayakan lainnya cukup tinggi. Jalannya terjal. Titik kemiringannya, gradiennya cukup parah itu. Artinya dengan kondisi kendaraan mungkin kita nggak tahu ya, mungkin apalagi ditambah pengetahuan pengemudi juga mengenai jalan itu nggak well info, bahaya. Kita putuskan untuk kita tidak gunakan. Ya. Itu seperti itu. Selain jalur Cinomati waktu itu yang ditutup ada lagi nggak Pak? Kami fokus ke Cinomati karena sangat terjal. Kalau yang lainnya seperti yang kemarin Bukit Bego dan lain sebagainya, running well semuanya, karena kita sudah cek sebelumnya, artinya kami sudah berkonsultasi juga dengan PU, dengan Dishub dan lain sebagainya. Sama-sama kita turun ke lapangan, kita mengecek apakah ini siap nih kalau mau dilalui. Kemudian handicap seperti ini nih, kira-kira kalau masyarakat melalui sini seperti apa? Kalau memang mereka nggak available info, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita sudah ramu formulasi itu untuk kita terapkan pada saat pelaksanaan penyambutan yang masyarakat yang mudik maupun yang wisata itu, Mbak. Nah, tadi tentang yang wisata dan Bapak sempat ngobrol begitu ya dengan para wisatawan. Saya juga lihat di Instagramnya RTMJ. Ya, betul. Itu Bapak kan sempat menyapa dengan tamu, pemudik betul. gitu. Ada juga wisatawan yang memang nggak mudik, emang tujuannya betul, mau memang main wisata. ke Jogja Iya, gitu. Betul. Nah, bagaimana tanggapan dari yang Bapak temui waktu itu, Pak? Saya kesan yang masyarakat berikan itu bahwa mereka itu happy aja dengan kondisi seperti ini, dengan bukan pembebasan, sorry saya ralat, dengan welcome-nya pemerintah untuk mempersilahkan masyarakat mudik, kemudian bisa mobilitas lintas batas, artinya batas kota, bukan hanya aglomerasi, sampai ke luar Jawa masuk itu kan bukan aglomerasi lagi judulnya. Itu mereka happy. Unconditional, artinya dengan tanpa syarat itu mereka udah happy. Saya tanyakan ini kan penuh, ya udah nggak apa-apa, kita kan memang mau wisata. Artinya mereka senang-senang aja. Situasi inilah yang mereka rindukan selama kurun waktu 2 tahun yang mereka tidak temui. Dan saat itu hadir di depan mata mereka begitu ribuan orang, puluhan ribu bahkan lah, yang bersama-sama dengan mereka di Malioboro di jalan. Ya memang mereka sudah paham bahwa mereka akan bertemu dengan kepadatan karena sekian juta orang akan bergerak bersama-sama. Nah, ini mereka sudah paham di diri mereka masing-masing. Itu, Mbak. Dan yang menarik karena tema kita salah satunya juga mengenai evaluasi jalur mudik. Memang yang kemarin adalah kasuistik. 2 tahun menunggu, betul, sudah sangat rindu, dan juga kalau anak sekarang bilang sekalian healing gitu, Pak. Betul. Ya, ke Jogja, piknik sekalian healing karena banyak wisata yang ditawarkan juga, tidak hanya sekedar Malioboro, ada edukasi dan lain sebagainya. Tempat-tempat Instagramable itu benar-benar ada di Jogja semuanya. Nah, kalau kita boleh mengevaluasi, memang alhamdulillah puji syukur ini berjalan dengan baik. Tapi hal-hal apa yang nantinya untuk tahun berikutnya yang akan diperbaiki, kemudian juga sebagai evaluasi tentu agar lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Oke, tentunya di setiap event, di setiap kegiatan, di setiap aktivitas pasti akan ada beberapa hal-hal yang memang menjadi sebuah catatan bagi kita ya, penyelenggara pengamanan beserta dengan instansi yang lainnya. Harapan kita memang yang utamanya kepada para pelaku perjalanan, Mbak. Kita ini sekarang bukan sentrisnya bukan pada petugas, tapi kolaboratif. Mereka juga berkolaborasi dengan kita. Dengan mereka tertib, memanage perjalanan dengan baik. Memanage perjalanan itu ya waktu keberangkatan, ya fisik si pengemudi dan penumpang, ya kondisi kendaraan, dan lain sebagainya faktor. Itu artinya mereka ikut berperan serta secara aktif dalam mensukseskan, saya katakan main event inilah ya, big main event inilah.
Artinya bukan hanya bertumpu pada petugas siap nggak? Kita siap. Apapun yang terjadi kita selalu siap. Namun demikian, alangkah lebih sempurnanya jika pola-pola yang kita terapkan sebagai aparat negara yang melayani masyarakat itu dibantu oleh masyarakat-masyarakat yang sadar juga bahwa saya harus berperan serta aktif membantu petugas dengan taat, dengan tertib, dengan memanage yang baik, dengan berhati-hati dan lain sebagainya. Yang menjadi kriteria seorang pelaku perjalanan yang taat dan patuh aturan. Ini penting, Mbak. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat nih bahwa ini nggak hanya melulu menangani petugas, bukan. Ini harus kolaboratif. Anda masyarakat harus bisa bekerja sama dengan kita, taat aturan sehingga semuanya istilahnya ongoing prosesnya itu bagus, smooth lah. Tidak ada yang ada yang protes, Pak, gimana begini. Sementara dia nggak tertib, dia pengennya mau cepat sampai, tapi tidak mau ikutilah, entah one way lah, entah kontraflow lah, entah pengalian atau dan lain sebagainya seperti itu. Karena salah satu tujuan yang utama yang mungkin perlu kita bareng-bareng ingat adalah keselamatan ya Pak ya. Itu adalah pertama dan utama. Ya, itu tidak akan ada catatan yang lainnya dalam konteks berlalu lintas. Tujuan lalu lintas adalah Kamseltipcar Lantas. Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Tanpa aman itu bukan lalu lintas yang baik. Tanpa selamat bukan lalu lintas yang baik. Lalu lintas itu bukan menghambat, bukan mematahkan atau bukan membuat tidak produktif. Lalu lintas itu tujuannya untuk melancarkan, kemudian membuat masyarakat makin produktif, pembangunan, kemudian mengelevate, kemudian semuanya produksi maupun distribusi itu bisa berjalan. Itulah lalu lintas. Tapi kalau lalu lintas kemudian menghambat karena kecelakaan, pelanggaran, mohon maaf, fatalitasnya tinggi sampai meninggal dunia, kan itu kontraproduktif namanya. Ya, bukan itu tujuan lalu lintas itu, Mbak. Jadi memang tadi pertama dan utama iya. Keselamatan. Yes, itu. Sehingga memang sebaiknya ya masyarakat mempunyai kesadaran ya Pak ya. Itu yang saya katakan, harus benar-benar bisa berkolaborasi dengan kami. Bukan melulu kami, bukan melulu petugas, tapi masyarakat sebagai pelaku lalu lintas, sebagai yang ada di jalan juga harus menyiapkan diri dengan baik, pahami aturan, pahami manajemen perjalanan, pahami rute, pahami dan memprediksi apapun nanti yang akan terjadi. Mungkin saya akan rest di sini nih. Nanti mungkin toilet. Saya akan rest di sini nih, mungkin sholat bagi yang muslim. Saya akan rest di sini nih, makan. Saya akan rest di sini nih, isi BBM. Nah, itu harus sudah in mind sebelum berangkat. Jangan antar aja lah. Begitu nanti ada apa-apa di jalan, error, bingung. Nah, itu artinya tidak di-manage dengan baik. Itulah yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Ini nggak hanya mengenai petugas nih. Ayo kolaborasi sehingga apa yang disampaikan petugas masyarakat siapkan sehingga perjalanan itu nyaman. Gitu, betul. Dan salah satunya lagi yang mungkin juga sangat terasa untuk di Yogyakarta seperti yang tadi Bapak sampaikan adalah karena lalu lintas itu membantu produktif ya. Sehingga kemarin juga sebagai kota wisata itu juga pasti sangat terbantu setelah 2 tahun sangat berjuang. Nah kemarin tuh rasanya semuanya panen gitu ya Pak ya. Absolut, tapi ini tidak ditanyakan ke saya, ini ditanyakan ke Departemen Dinas Pariwisata dan Pemda. Namun demikian, ya logika mudahnya saja lah. Dengan angka, saya bacain sekilas ya. Tren itu naiknya sampai ratusan persen, bukan 100%. Saya baca ini data yang kita himpun dari Dinas Pariwisata nih. Di wilayah hukum Polresta Jogja ya, artinya Jogja kota saja. Ini sebelum operasi itu kunjungannya hanya 12.523 orang. Saat operasi 125.000 sekian orang. Yogyakarta kota. Saya bacain lagi. Yang fantastis. Sampai ribuan persen. Bantul. Kunjungan sebelum operasi itu, saya katakan mobilitas masyarakat yang masuk ya di wisata, 6.455. Saat operasi berlangsung, 220.000 orang. Wow. Countingnya seperti itu. Luar biasa. Mari kita analogkan dengan mudah. Bagaimana jika 220.000 orang itu masing-masing spend money-nya itu 100.000 aja lah. Kalikan berapa? Berapa yang masuk di situ uang berputar? Katakanlah kita anggap sebagai Mbak tadi katakan meningkatkan taraf hidup dengan masyarakat jualan entah apa atau homestay atau apapun judulnya,
Itu analog mudahnya aja, jika satu orang di 220 ribu itu Terbayang, spend Pak. 100 ribu aja berapa duitnya. Ya, betul Itu kita sekali. bicara ekonomi ya. Ya. Tentunya lalu lintas tadi memegang peranan utama, bagaimana orang mau bisa jalan-jalan dengan ini kalau nggak selamat kan begitu. Betul. Ya. Jadi memang it's take to tango, dari masyarakat juga tentu saja diharapkan punya kesadaran, karena nggak lain nggak bukan buat keselamatan kita sendiri, ya. Yes, betul. Dan yang kedua tentu saja untuk bapak-bapak yang bertugas juga terima kasih sudah bertugas, dan pastinya evaluasi akan terus berjalan ya. Pasti. Dan kalau boleh tahu Pak, Ya. kemarin yang bertugas, jadi saya penasaran angka Ya. segitu semua kumpul di Jogja, dari kepolisian sendiri yang bertugas berapa banyak Pak personilnya Pak? Jika kita mention di angka itu 1932, itu yang tertera. Tapi sebenarnya seluruh dari kami itu turun sebenarnya. Saya nggak bisa mention 1937 di mana ya. Artinya Polsek, saya bicara satuan terkecilnya di Polsek. Ya. Satu Polres itu ada sekian Polsek. Katakanlah betul. Polsek Banguntapan lah, atau Ya. Polsek Bangun tapan Tempel aja, lah, atau Polsek mana lah. Itu kan mereka kan bertugas di lingkungannya. Ya. Bukan hanya 1932, 1932 itu tercatat dalam surat perintah tugas. Namun demikian, semuanya itu akan turun di sana. Plus, ini hanya polisi loh ya. Saya katakan ini baru polisi. Belum kita melihat adik-adik pramuka yang membantu. Disub, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PU. Semua entitas lembaga negara dan non-lembaga negara ini ada Ya. di jalan membantu masyarakat untuk bisa nyaman di Jogja, selamat setelah pergi ataupun datang ke Jogja itu, Mbak. Luar biasa, ini satu-satunya venue yang kemarin diadakan di jalan, yaitu halal bihalal sekalian ya Pak ya, berarti Ya. karena semua ketemu. Iya. Wah, luar biasa. Sudah biasa bagi kita, itu hal yang biasa lah. Artinya kita anggap ya gimmicknya bertugas begitulah. Iya, Karena iya. memang achievement kita kan memang seperti itu. Kita memang diamanahkan undang-undang untuk bertugas seperti itu. Siap Pak, terima kasih banyak untuk hari ini, luar biasa. Yang jelas saya berharap tetap kok untuk Lebaran tahun berikutnya Jogja masih mendapat kunjungan sebanyak ini, bahkan Insya Allah, lebih. insya Allah. Dan tentu saja itu untuk menggerakkan roda perekonomian juga Kalau pada keyakinan akhirnya. saya bakalan lebih. Jika Nah. nanti proyek jalan lintas itu tersambung, wah itu sudah kita nggak bisa ngomong lah. Kita bagaimana bisa menikmati perjalanan seindah itu. Katakanlah orang yang berjalan di atas kendaraan melalui pinggir pantai yang disajikan pemandangan pantai yang begitu indah dengan venue yang lengkap. Ada lewat hutan, ada lewat perbukitan, ada lewat pantai. Pokoknya Sudahlah. Instastory tentang Pokoknya Jogja udah full Pak. Instastory lah pokoknya lah. Tapi berarti juga sudah mulai dipersiapkan untuk Sudah. Lebaran tahun depan. Sudah. Selamat mempersiapkan, dan kita percaya bahwa akan lebih baik juga Insya Allah, kondisi di insya Jogja. Allah. Terima Insya kasih Allah. banyak Terima untuk kasih. hari ini. Saksikan terus Konfirmasi, karena apa? Jangan buru-buru, konfirmasi dulu.